Kiai Ayib, Mang Kiai Yatno, alhamdulillah, syukurillah, kita sudah sampai pada pasal yang ketiga dari kitab Asy-Syifa. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kajian kita pagi ini manfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjelaskan tentang apa-apa yang sudah datang dari ayat Al-Quran, fi hitabihi, bagaimana Allah memanggil Rasulullah, menyebut-nyebut Rasulullah, fi hitabihi, bagaimana Allah memanggil iyahu kepada Rasulullah SAW, mauridal mulatafati, dengan sebutan, dengan cara yang lemah lembut, wal mabarrati, dan dengan cara yang sangat baik. Min dzalika, sebagian dari waroda yang telah datang ayat Al-Quran itu. Qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu anka, Allah memaafkan engkau. Lima adinta lahu, kenapa engkau izinkan mereka-mereka itu orang munafik. Surat At-Taubah ayat 43. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ayat Al-Quran ini turun berkaitan dengan adanya orang-orang munafik yang izin tidak ikut berperang, lalu diizinkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa alasan. Orang munafik itu meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Alasan-alasannya disebutkan macam-macam lah. Lalu diizinkan saja oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menganggap alasan-alasannya itu benar. Lalu turunlah ayat ini berupa teguran kepada Rasulullah SAW. Tapi teguran itu saking mulianya Rasulullah SAW. Itu memaafkan engkau. Lima adinta lahum, kenapa engkau izinkan mereka-mereka itu. Qala Abu Muhammad, telah berkata Syekh Abu Muhammad, Makkiyun yang bangsa Mekah, kila dikatakan, hadza iftitahu kalamin bin manzilati aslahakallahu wa azzakallahu. Pembukaan firman Allah, afallahu anka ini, bin manzilati, menempati kedudukan seperti lafaz aslahakallahu, mudah-mudahan memaslahatkan Allah kepada engkau. Wa azzakallahu, dan mudah-mudahan memuliakan Allah kepada engkau. Wa qala Aun bin Abdillah, dan telah berkata Syekh Aun bin Abdillah, akhbarahu bil afwa, Allah memberi kabar dengan maaf. Qabla ayyukhbirahu bidzambi, sebelum Allah mengabarkan dengan dosa berupa teguran kepada Rasulullah SAW. Wahaka, dan telah menghikayatkan As-Samarqandi, Syekh As-Samarqandi, an ba'dihim, dari sebagian ulama-ulama. Anna makna, sesungguhnya makna dari lafaz Al-Quran, kalimat Al-Quran, afallah, afakallahu, maknanya adalah Allah memaafkan engkau. Ya salimal qalbi, wahai yang selamat hatinya. Lima adinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka-mereka. Qala, berkata beliau, walau bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, seandainya Allah memulai
kepada Nabi Muhammad SAW biqaulihi dengan firman-Nya, lima adin talahu, kenapa engkau izinkan mereka? Seandainya Allah memulai dengan lafaz lima adin talahum di dalam firman tersebut, lahifa alaihi, niscaya pasti takut Rasulullah alaihi atas lafaz itu, ayyan syaqqa qalbahu, bisa pecah hatinya, ketakutan, min haibati hadzal kalam, karena hebatnya perkataan tersebut. Lakin Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmatnya, ahbarahu bil afwa, mengabarkan dengan kalimat maaf lebih dahulu, hatta sakana qalbuhu, sehingga menjadi tenang hati Rasulullah SAW. Summa qala lahu, kemudian Allah baru berfirman, lima adin talahum, kenapa engkau izinkan mereka itu orang munafik? Ditahlifi, dengan kalimat yang sebaliknya, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, laka, bagi engkau Muhammad, as-sadiqu, siapa orang-orang yang benar, fi udrihi, ketika menyatakan uzurnya, minal kadibi, atau mereka orang-orang yang bohong. Jadi orang-orang munafik itu berbohong kepada Rasulullah SAW, minta izin supaya tidak ikut berperang, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang munafik yang berbohong kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah langsung tanpa memeriksa diizinkan. Oleh Allah kemudian ditegur, kenapa engkau langsung izinkan? Tidak engkau periksa lebih dahulu kebenaran dari alasan-alasan itu. Tapi teguran Allah ini dimulai dengan maaf. Wa fi hadza, dan pada kalimat ini, min adimi manzilatihi, itu karena agungnya kedudukan Rasulullah, indallahi, pada sisi Allah, ma la yakhfa ala dilubbin, barang la yakhfa yang tidak dikhawatirkan ala dilubbin, atas orang yang punya hati, punya jantung. Menjaga supaya Allah itu menjaga supaya Rasulullah SAW hatinya tetap tenang walaupun ditegur oleh Allah. Wa min ikramihi iyyahu wa barrihi bihi ma yanqati. Dan sebagian dari memuliakannya Allah iyahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihi wa birrihi, dan berbuat baiknya Allah bihi kepada Rasulullah. Ma yanqati, barang yang tidak terputus. Duna ma'rifati ghayati, bukan ma'rifat puncaknya. Niyatul qalbi, kepercayaan hati. Qala Niftawaihi, berkata Syekh Niftawai, dhahaba nasun, telah menganggap manusia-manusia, ila annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'atabun bihadil ayati, itu dicela dengan ayat ini. Wahasahu min dzalika, dan Allah menjaga dari mencelanya itu. Balkana muhayyarun, bahkan Allah berbuat baik. Falamma adinalahum, tatkala Rasulullah mengizinkan kepada orang-orang munafik itu untuk tidak ikut berperang, a'lamahullahu ta'ala, Allah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, seandainya, sesungguhnya, laulam ya'dan, seandainya tidak diizinkan lahum, orang-orang munafik itu, laqa'adu linifaqihim, niscaya mereka akan tetap duduk tidak ikut berperang, linifaqihim, karena munafiknya mereka itu. Wa annahu la kharaja alaihi fil idni lahu, dan sesungguhnya orang-orang munafik itu la kharaja alaihi, tidak keluar untuk berperang fil idni lahum,
karena izinnya Nabi Muhammad kepada mereka-mereka itu orang munafik. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW itu dengan perlakuan yang sangat baik. Dimaafkan, afakallahu, dimaafkan lebih dahulu. Qala al-Qadhi Abul Fadil telah berkata, Syekh Qadhi Abul Fadil rahimahullah, mudah-mudahan rahmati Allah pada beliau. Yajibu alal muslimin, wajib bagi setiap orang Islam, al-mujahidi nafsahu, untuk bersungguh-sungguh terhadap dirinya, ar-ra'idi ridha bizimamis syariati khuluqahu, dengan tali kendali syariat terhadap dirinya, terhadap leher-lehernya. Ayat ta'addaba, supaya orang Islam itu beradab biadabil Qur'ani, dengan adab Al-Qur'an, dengan akhlak Al-Qur'an. Fi qawlihi, di dalam perkataannya, wa fi'lihi, dan perbuatan-perbuatannya. Orang Islam itu wajib mengendalikan dirinya dengan kendali syariat, dengan cara beradab, bersopan santun, berakhlakul karimah, dengan akhlak Al-Qur'an, pada ketika berkata-kata maupun ketika berbuat. Wa mu'atatihi, dan ketika melaksanakan taat, wa muhawiratihi, dan ketika dalam kondisi bingung, dalam kondisi berdiskusi, itu semuanya beradab dengan adab Al-Qur'an. Wahwa, dan dia Rasulullah SAW, unsurul ma'arifil haqiqati, adalah unsur ma'rifat secara hakikat. Beliaulah zat unsur ma'rifat secara hakikat. Warodatul adabil diniyati, dan ridho terhadap adab-adab agama, terhadap adab-adab dunia, terhadap adab-adab akhirat, wa dunyawiyati, dan adab-adab dunia. Wal yata'ammal, renungkanlah, hadhil mulatafatil ajibati, hadhil mulatafatal ajibata, terhadap sikap lemah lembut ini, al-ajibata, yang ajaib dari Allah. Visuali min rabbil arbabi, dari perkataan-perkataan Rob yang maha menguasai. Bagaimana sikap lemah lembutnya Allah terhadap Rasulullah SAW, ini juga patut kita contoh. Rob al-mun'imu alal kulli, yang maha memberi nikmat atas seluruhnya. Al-mustaghna anil jami'i, yang maha kaya dari seluruhnya. Allah tidak butuh kepada yang lain-lain. Wa yastasiru ma fiha minal fawaidi, dan bagaimana Allah menjadikan apa-apa yang ada di dalam kejadian-kejadian minal fawaidi, dari faedah-faedah. Wa kaifa, dan bagaimana Allah ibtidaan bil ikrami, memulai dengan memuliakan, qablal adbi, sebelum Allah mencela Rasulullah SAW. Wa anasa bil afwi, dan sikap lemah lembut Allah bil afwi, dengan memaafkan, qabla dzikril dambi, sebelum Allah menyebutkan kesalahan, sebelum Allah mencela Rasulullah SAW. In kana samma dambun, jika keadaan celaan itu dambun, sebagai suatu dosa. Nah, Allah memperlakukan Rasulullah SAW dengan sangat indah ketika menegur mengapa Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang munafik itu tidak ikut berperang tanpa memeriksa alasan-alasannya. Ditegur oleh Allah. Seandainya kalimat teguran itu lebih dahulu, maka Rasulullah SAW niscaya akan terguncang karena takutnya, khaufnya kepada Allah SWT. Tetapi Allah memperlakukannya dengan lemah lembut, menjaga hati Rasulullah supaya jangan terlalu ketakutan dengan kalimat ayat Al-Quran tadi. Allah maafkan lebih dahulu. Kalimat itu diutarakan oleh Allah
dengan ayat Al-Quran yang tadi, yang ada di bab 3 itu, afallahu anka, Allah memaafkan terhadap engkau. Lima ajinta lahum, kenapa engkau izinkan mereka-mereka itu. Inilah perlakuan Allah SWT yang luar biasa kepada hambanya yang terkasih, yang dikasihinya di dalam menegur. Nah, ini bisa kita tiru, kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam menegur itu, supaya tidak terlalu menakutkan kepada siswa, kepada santri. Dimaafkan lebih dahulu, diperlakukan lemah lembut lebih dahulu, baru dinasihat. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh kepada perlakuan Allah terhadap Rasulullah. Kita contoh bagi kita di dalam hidup sehari-hari, perlakuan kita terhadap makhluk yang lain. Mudah-mudahan manfaat barokah yang sedikit ini, satu ayat di dalam bab 3, dan ayat berikutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh kiai yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.